Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak kelas 8. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi kita yang sempat tertunda di saat pandemi ini. Maka materi yang Bapak ingin ajarkan di video ini adalah tentang materi jujur dan adil. Mungkin anak-anak sudah mengerti apa itu jujur dan adil, ya. Tapi di video ini Bapak ingin menjelaskan secara ringkas saja apa itu jujur dan apa itu adil. Baik anak-anak sekalian, jujur adalah menempatkan perilaku atau kata-kata sesuai dengan kebenaran. Berarti jujur adalah segala perbuatan yang harus sikap benar, tidak membohongi. Mungkin itu yang perlu dilakukan terhadap diri kita, untuk seluruh umat manusia, agar semua tatanan kehidupan kita di muka bumi ini aman, tentram dan sentosa. Di bab yang keduanya adalah tentang adil. Apa itu adil? Adalah menempatkan hak dan kewajiban sesuai dengan tempatnya. Berarti kita tidak memihak antara hak. Kalau itu benar hak dia, maka kita berikanlah haknya tersebut. Sedangkan kewajiban, kalau kewajiban dia, maka kita laksanakanlah kewajiban. Salah satu contoh mungkin kalian adalah kewajibannya adalah menuntut ilmu. Maka kalian harus adil kepada diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian sudah menerima hak, dibiayai oleh orang tua, maka kewajiban kalian adalah menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Mungkin dalam syair Arab sudah dikatakan bahwa utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau tidak sampai ke negeri Cina, tidak usah jauh-jauh ke negeri Cina. Cukup kamu belajar saja di sekolah terdekat dengan sungguh-sungguh, itu namanya sudah jihad fisabilillah. Di dalam dalil nakli yang Bapak sebutkan, bahwa dalil Al-Qur'annya bahwa ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Coba kalian buka surah Al-Maidah ayat 8. Ini adalah dalil nakli tentang jujur dan adil. Kalian pelajari lagi, ya. Kalian lihat terjemahnya di dalam surah Al-Maidah ayat 8. Baik anak-anak sekalian, mungkin ada beberapa menit Bapak ingin mengisahkan cerita tentang keadilan dan kejujuran. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang kakek Yahudi, ya, kakek Yahudi, dia seorang fakir miskin, tinggal satu-satunya, memiliki harta yang disebut rumah tadi. Jadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab, seorang gubernur yang kita sebut dengan Amr bin As ingin membangun masjid di atas tanah kakek Yahudi tersebut. Kakek Yahudi tersebut sangat terpukul sekali. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pihak pemerintah, yaitu pihak Amr bin As, itu menggusur untuk membangun masjid. Contoh, kita digusur jalan kita, rumah kita dibangun untuk masjid tanpa sepengetahuan atau dipaksa. Jadi kakak ini menangis terharu-haru, menangis
dan mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Amr bin As adalah gubernur di daerah, sedangkan Khalifah Umar bin Khattab ya seorang khalifah yang kita sebut sekarang namanya mungkin presiden tingkatannya. Jadi seorang kakek Yahudi tadi datang ke Khalifah Umar bin Khattab mengadu nasib kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, pas bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab tadi, Khalifah Umar bin Khattab bertanya, kenapa kek kamu menangis-nangis, mengadu dan menghadap kepada saya? Si kakek tadi bercerita bahwa pemerintah tidak adil kepada saya. Kenapa tidak adil? Rumah saya satu-satunya harta yang saya miliki digusur dan dibangun masjid oleh pemerintah. Umar bin Khattab langsung memerah mukanya. Dan diambilnya tulang onta yang rusak. Yang istilah kata tulang onta yang sudah lama, diambil tulangnya, dituliskan dengan huruf alif. Di atas tulang tadi dia tulis dengan Umar bin Khattab dengan huruf alif. Setelah menulis huruf alif tadi, Khalifah Umar mengatakan bahwa tolong berikan kepada gubernur Amr bin As. Jadi si kakek tadi kembali lagi, sudah dibangun, diberikanlah tulang tadi kepada Amr bin As. Setelah melihat tulang tadi, Amr bin As langsung pucat, mukanya pucat dan ketakutan, langsung memerintahkan seluruh pengawalnya untuk merobohkan masjid tadi. Setelah diperintahkan dirobohkan semua masjid tadi, yang baru bangunan-bangunan fondasinya dirobohkan semua. Sang kakek tadi bertanya-tanya, apa istimewanya tulang busuk tadi? Sedangkan tulang busuk tadi itu tidak ada harganya sama sekali. Tapi setelah melihat itu, Amr bin As langsung ketakutan, mukanya pucat, dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk merubahkan masjid tadi. Si kakek tadi berani bertanya, kakek Yahudi tadi berani bertanya, wahai gubernur, kenapa kau sangat ketakutan kau memerintahkan seluruh pengawal untuk merobohkan? Sedangkan kau lihat cuma tulang lama lusuh, tulang unta busuk tadi. Saya baru teringat pesan dari Khalifah Umar. Kenapa? Khalifah Umar memesan bahwa kita harus adil seperti huruf alif. Huruf alif ini adil. Kenapa? Atasnya sama besarnya, bawahnya sama besarnya, dan lurus tidak bengkok. Maksudnya apa? Kalau huruf alif intinya sejajar, tidak ada hak dan kewajiban, situ harus seimbang. Jadi Islam mengajarkan itu. Kenapa? Kalau kita sudah tidak adil dalam kebijakan kita dan segala macam, maka timpanya atau dosanya kelak kita akan dihisab di yaumil akhir kelak. Seorang kakek Yahudi tadi sangat terkagum-kagum dengan indahnya Islam tentang keadilan dan kejujuran. Maka seorang kakek tadi langsung mengikrarkan, saking bagusnya Islam ini, aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka seorang kakek Yahudi tadi ingin memasuk Islam. Setelah masuk Islam, kakek Yahudi tadi baru bertanya pula, aku ikhlas tanahku, rumahku dibangun oleh emas, dibikinkan masjid untuk rumah ibadah. Dari cerita tadi maka dapat kita simpulkan bahwa keadilan ini seperti huruf alif.
Huruf alif ini dari atas ke bawah itu sama, tidak ada yang berbeda. Beda dengan huruf-huruf yang lain. Huruf waw itu bulat di atas, bengkoknya ke belakang, ke samping. Tapi huruf alif menjadi ajaran kita bahwa lurus, adil, berikan hak dan haknya, kewajiban yang kita berikan, maka insya Allah hidup kita tentram. Oke anak-anak sekalian, mungkin kalian harus belajar lebih banyak lagi karena masa-masa kalian untuk belajar tentang perilaku-perilaku yang mahmudah atau yang terpuji ini banyak kalian aplikasikan kelak di tahun-tahun yang akan datang, yaitu perilaku jujur dan perilaku adil. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran video kali ini. Pesan Bapak tadi, tolong baca lagi surah Al-Maidah ayat 8. Dibaca, dipahami maknanya, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga kondisi kalian tetap baik. Mungkin Bapak lanjutkan di video berikutnya tentang pelajaran kita. Cukup sekian dulu. Bapak ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.